Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febining Tias dengan NIM 14056250113. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membahas satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sering terlihat biasa, bahkan kadang kita anggap sepele, namun tanpa disadari, hal kecil seperti ini bisa perlahan mempengaruhi waktu, fokus, dan kendali diri kita. Pernah nggak kita berniat melakukan sesuatu hanya sebentar, tetapi akhirnya malah keterusan? Contohnya, kita hanya ingin membuka handphone sebentar, katanya cuma ingin melihat notifikasi atau mencari hiburan. Tapi tanpa sadar, waktu terus berjalan, dan kita masih saja menatap layar. Awalnya hanya 5 menit, lalu menjadi 30 menit, lalu tanpa terasa 1 jam berlalu begitu saja. Saat sadar waktu sudah banyak terbuang, kita biasanya menenangkan diri dengan satu kalimat, "Gak apa-apa, aku bisa berhenti kapan saja," atau nanti saja deh. Kalimat itu terdengar ringan, seolah-olah kita masih punya kendali penuh atas diri sendiri. Seolah-olah semua masih aman, karena kita merasa bisa berhenti kapanpun yang kita mau. Tetapi justru dari kalimat sederhana itu muncul satu pertanyaan penting. Benarkah kita masih memegang kendali? Karena kalau memang kita bisa berhenti kapan saja, mengapa seringkali kita tetap mengulang kebiasaan yang sama? Mengapa sesuatu yang awalnya hanya hiburan justru bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan? Dari sinilah saya ingin membahas tentang addiction atau kecanduan. Biasanya ketika mendengar kata kecanduan, pikiran kita langsung tertuju pada narkoba, alkohol, atau hal-hal yang berbahaya lainnya. Itu memang benar. Tapi di zaman sekarang, kecanduan juga bisa muncul dalam bentuk yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, kecanduan media sosial, game, belanja, validasi, atau kebiasaan menunda pekerjaan. Bentuknya mungkin terlihat ringan, namun jika sudah sulit dikendalikan, dampaknya tetap bisa mengganggu kehidupan kita. Kecanduan bukan hanya tentang sesuatu yang kita sukai. Kecanduan adalah ketika kita tahu sesuatu itu mulai merugikan, tetapi kita tetap sulit berhenti. Kita sering sadar bahwa tugas belum selesai, waktu tidur berkurang, dan fokus mulai terganggu. Tetapi anehnya, kita tetap mengulang kebiasaan yang sama. Disitulah kecanduan mulai terlihat, yaitu ketika sesuatu yang kita tahu merugikan tetap sulit kita hentikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalahnya bukan hanya pada handphone, aplikasi, atau hiburan. Masalah yang lebih penting adalah tentang kendali diri. Sesuatu yang awalnya kita kendalikan, pelan-pelan bisa berbalik mengendalikan kita. Awalnya kita hanya membuka handphone karena ingin mencari hiburan. Namun, lama-lama, kita justru sulit tenang kalau tidak membuka handphone. Awalnya kita hanya bermain game untuk refreshing, namun lama-lama kita mengorbankan waktu belajar, waktu tidur, bahkan waktu bersama orang lain. Inilah yang membuat kecanduan berbahaya. Ia tidak selalu datang dalam bentuk yang menakutkan. Kadang ia datang dalam bentuk yang menyenangkan. Ia membuat kita merasa nyaman, merasa terhibur, dan lupa sebentar dari rasa lelah. Tetapi, jika terus dibiarkan, kebiasaan itu bisa mengambil banyak hal dari kita. Ia bisa mengambil waktu, ia bisa mengambil fokus, ia bisa mengambil ketenangan,
bahkan bisa mengambil kesempatan kita untuk berkembang. Bayangkan berapa banyak waktu yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk belajar, beristirahat, berbicara dengan keluarga, atau mengerjakan hal penting. Tetapi habis hanya karena kita tidak bisa berhenti dari satu kebiasaan kecil. Kadang masalahnya bukan karena kita tidak punya waktu, tetapi karena waktu kita diam-diam habis oleh kebiasaan yang tidak kita sadari. Namun saya juga tidak ingin mengatakan bahwa hiburan itu salah. Media sosial tidak selalu buruk, game tidak selalu buruk, menonton video, mendengarkan musik, atau mencari hiburan juga bukan sesuatu yang keliru. Manusia memang butuh istirahat, manusia butuh hiburan, butuh ruang untuk merasa senang. Yang menjadi masalah adalah ketika hiburan itu mulai mengganggu tanggung jawab kita, ketika sesuatu yang seharusnya hanya menjadi selingan, justru menjadi pusat perhatian kita. Ketika kita tidak lagi menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tetapi mulai bergantung padanya, disinilah kita perlu berpikir kritis. Nalar kritis bukan hanya digunakan untuk menilai masalah besar di luar diri kita. Nalar kritis juga perlu digunakan untuk melihat kebiasaan kita sendiri. Apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Atau saya hanya sulit berhenti? Apakah saya sedang beristirahat? Atau sedang menghindari tanggung jawab? Apakah saya masih memegang kendali? Atau justru kebiasaan ini yang sedang mengendalikan saya? Pertanyaan seperti ini penting, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk menyadarkan diri, karena perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kadang perubahan dimulai dari keberanian untuk sadar bahwa kebiasaan yang mulai berlebihan, sadar bahwa ada hal yang mulai mengganggu fokus, sadar bahwa ada kebiasaan kecil yang diam-diam menghambat diri kita. Setelah sadar, kita bisa mulai membuat batas. Misalnya, belajar tanpa memegang handphone selama beberapa waktu, menentukan waktu tertentu untuk membuka media sosial, tidur lebih awal, mengurangi kebiasaan menunda, atau mengganti waktu kosong dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung berubah total. Dalam satu hari, yang penting, kita mulai mengambil kendali kembali. Karena kalau kita terus berkata, aku bisa berhenti kapan saja, tetapi tidak pernah benar-benar mencoba berhenti, mungkin kalimat itu bukan lagi tanda bahwa kita kuat. Mungkin kalimat itu hanya cara kita menenangkan diri sendiri. Pada akhirnya, addiction bukan hanya tentang sesuatu yang berbahaya secara fisik. Addiction juga bisa tentang kebiasaan yang perlahan membuat kita kehilangan arah. Kita merasa bebas karena bisa melakukan apa yang kita mau. Padahal kebebasan yang sebenarnya bukan hanya tentang bisa melakukan sesuatu. Kebebasan juga berarti mampu berhenti ketika sesuatu itu mulai merugikan kita. Maka, kalimat "aku bisa berhenti kapan saja" seharusnya bukan menjadi alasan untuk terus mengulang kebiasaan yang buruk. Kalimat itu seharusnya menjadi tantangan. Kalau benar saya bisa berhenti kapan saja, mengapa tidak mulai dari sekarang? Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari kita membatasi diri, mulai dari lebih sadar,
mulai dari mengambil kembali kendali atas waktu, pikiran, dan hidup kita sendiri. Karena hidup yang baik bukan hidup tanpa hiburan. Hidup yang baik adalah hidup yang kita jalani dengan kesadaran. Dan pada akhirnya, orang yang benar-benar bebas bukanlah orang yang selalu mengikuti keinginannya. Orang yang benar-benar bebas adalah orang yang mampu berkata, cukup aku yang memegang kendali atas diriku sendiri. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.